Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiar Syahdi Putri dan saya akan mempresentasikan tentang ventilator mekanik. Pengertiannya, ventilator atau mechanical ventilation adalah alat yang digunakan untuk membantu pasien yang mengalami gagal napas. Pada prinsipnya, ventilator adalah suatu alat yang bisa menghembuskan gas oksigen ke dalam paru-paru pasien. Ventilator bersifat membantu otot pernapasan sehingga kerja otot pernapasan diperkuat. Indikasi gagal napas atau respiratory failure. Respirasinya lebih dari 35 atau kurang dari 5 kali per menit. SaO2-nya kurang dari 90% atau PaO2-nya kurang dari 60 mmHg atau hipoksemia. PCO2 kurang dari 55 mmHg atau hiperkapnia. Dan penurunan kesadaran, ICS kurang dari 8. Pasca operasi mayor, pasca henti jantung, dan respiratory arrest. Penyebabnya gagal napas. Ada penyebab sentral dan penyebab perifer. Penyebab sentralnya trauma kepala, radang otak, gangguan vaskular, dan obat-obatan. Penyebab perifernya kelainan vaskuler, kelainan jalan napas, kelainan di paru, kelainan toraks, dan kelainan jantung. Jenis ventilator. Menurut sifatnya, ventilator dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, volume cycled ventilator. Prinsipnya siklus berdasarkan volume. Mesin berhenti bekerja ketika terjadi ekspirasi bila telah mencapai volume yang ditentukan keuntungan. Yang kedua, pressure cycled ventilator. Siklusnya menggunakan tekanan. Mesin berhenti bekerja ketika terjadi ekspirasi bila mencapai tekanan yang ditentukan keuntungan. Pada titik tekanan ini, katup inspirasi tertutup dan ekspirasi terjadi dengan pasif. Time cycled ventilator. Prinsipnya siklusnya berdasarkan waktu ekspirasi atau inspirasi. Waktu inspirasi ditentukan oleh waktu dan kecepatan inspirasi atau jumlah napas per menit. Mode ventilator. Pasien dengan ventilator apakah dibantu secara penuh oleh mesin? Yang pertama, mode kontrol. Terus-menerus membantu pernapasan pasien. Indikasinya pernapasan jelek, lemah sekali, dan apnea. Contoh mode ada CR, control respiration, dan CMV, controlled mandatory ventilation. Yang kedua, mode IMV dan SIMV. Intermittent mandatory ventilation dan synchronous intermittent mandatory ventilation. Pemberian napas secara selang-seling dengan napas pasien itu sendiri. Indikasi pasien yang sudah bisa napas spontan tetapi belum normal sehingga perlu bantuan. Mode ASB atau PS. Indikasi pasien yang sudah bisa napas spontan atau pasien yang masih bisa bernapas tapi volume tidak cukup karena napasnya dangkal. Dan yang terakhir, CPAP. Mesin memberikan tekanan positif dan diberikan pada pasien yang sudah bisa bernapas dengan adekuat. Tujuannya mencegah atelektasis dan melatih otot-otot pernapasan sebelum pasien dilepas dari ventilator. Fungsi ventilator. Yang pertama, memperbaiki oksigenasi, membantu kerja otot pernapasan, membantu eliminasi CO2. Alat, serangkaian perangkat elektronik membutuhkan energi atau listrik, membutuhkan tekanan udara dan tekanan oksigen. Bantu harus tepat atau sesuai ukuran, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Napas, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Sistem kontrol dan sirkuit. Ventilator tekanan negatif menghasilkan tekanan negatif pada permukaan tubuh yang diteruskan ke rongga pleura dan kemudian ke alveoli. Ventilator tekanan positif. Gas mengalir ke paru-paru karena ventilator membentuk perbedaan tekanan dengan menghasilkan tekanan positif pada jalan napas. Pengiriman volume tergantung pada tekanan yang ada di alveoli serta kompleks paru dan dinding dada. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.